Halo anak-anak SD Tarakanita wilayah Jakarta. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan yang paling penting saat ini kalian masih dalam keadaan yang semangat. Sehingga pada hari ini kalian siap untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama Pak File. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, sebelumnya Bapak sampaikan bahwa di semester 2 ini akan kita awali dengan materi yaitu pengolahan data. Ya. Mungkin di kelas 4 dan 5 kalian sudah pernah mendengar atau mempelajari materi tentang pengolahan data. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menentukan nilai dari sebuah data dengan tepat, dan yang kedua, menjelaskan mean atau min dari data tunggal yang paling tepat mewakili datar. Nah, anak-anak, yang pertama sekali yang harus kita pelajari adalah bagaimana mengurutkan data sehingga nanti kita dapat memperoleh data yang tertinggi, nilai tengah, dan juga yang paling rendah. Di sini Bapak dapat menyampaikan bahwa mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya ya. Contohnya, mari kita simak sama-sama penjelasan Bapak ya. Urutkan data berikut dari yang terkecil. Nah, baik, di sini Bapak akan memberikan sebuah data secara acak ya. Yang pertama, ada angka 12, 14, 11, 8, 19, 11, 12, 11, 15, 17, 14, 10, 8, 5, 6, 4, 19, 21, 16, 14, dan yang terakhir 20. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengurutkan data dari yang terkecil? Maka langsung saja kita ke penyelesaiannya. Pertama sekali anak-anak, kita cari dulu data yang paling kecil ya. Kemudian kita coret, kemudian kita pindahkan ke bawah hasilnya. Bapak mulai dari angka 4 ya. Angka 4, setelah itu kita tuliskan 4, kemudian 5, 6 coret, 8, kemudian 8 lagi kita pindahkan ke bawah. Setelah kita coret, jangan lupa untuk memindahkan ya. Selanjutnya 10, 11, 11 lagi, 11 lagi, ada sebanyak 3 kali, 12, 12, 14, 14, 14 juga ada sebanyak 3 kali, 15, 16, 17, 19, sekali lagi 19, 20, dan data terakhir adalah 21. Nah, jika kita lihat seperti ini, datanya sudah kelihatan rapi ya. Rapi dalam artian di sini sudah diurutkan sesuai dari yang terkecil. Maka dengan begini kita sangat mudah menemukan nilai yang terkecil dan juga nilai yang terbesar ya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa informasi yang kita dapatkan adalah di mana nilai tertinggi adalah 21 ya, 21, kemudian nilai terendah adalah 4, dan kemudian terdapat 3 data dengan nilai 11 ya. Sebenarnya tidak hanya nilai 11 ya anak-anak, juga ada nilai 14. Ini hanya mewakili saja. Sangat mudah ya anak-anak. Semoga kalian bisa menambah wawasan setelah mengetahui cara mengurutkan data. Berikutnya kita akan melanjutkan materi min atau sering disebut dengan nilai rata-rata. Di sini anak-anak, kalian perlu ketahui bahwa
rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Di garis bawah ya, suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Bagaimana cara menentukan rata-rata hitung. Di sini Bapak akan buat semacam diagram ya. Ini adalah diagram. Bapak akan buat dua buah garis secara vertikal dan horizontal. Nah, di mana garis ini bisa kita sebut sebagai banyak data atau frekuensi. Nah, di sini Bapak tuliskan angka-angkanya. Berikutnya Bapak akan memasukkan diagram batang untuk data yang pertama. Itu sebanyak 4. Kemudian data yang kedua itu sebanyak 1, data yang ketiga itu sebanyak 5, dan data yang keempat itu sebanyak 6 ya. Ini jumlahnya, dan ini banyak datanya ya. Ini banyak datanya, ini jumlahnya ya. Jadi data yang keempat itu sebanyak 6 ya. Berikutnya anak-anak, coba kita perhatikan ya. Dari diagram batang ini semuanya berbeda-beda tingginya. Nah, tinggi ini juga dipengaruhi oleh jumlah data ya, atau banyaknya data. Nah, jika Bapak tarik garis lurus atau garis putus-putus, maka akan berbentuk seperti ini. Kalau kita lihat data yang kedua, nah itu adalah data yang paling rendah. Nah, di sini kita akan mengubah sebuah data ini menjadi data yang sudah menghasilkan nilai rata-rata ya. Nah, yang pertama, data dari ketiga ini akan kita pindahkan ke data kedua, dan data yang keempat juga yang melebihi garis putus-putus akan kita pindahkan ke data yang kedua, maka dapat diperoleh hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jika kita lihat anak-anak, semua data sekarang memiliki jumlah yang sama atau sama rata. Nah, ini dapat disimpulkan dengan rata-rata ya, itu secara ilustrasi. Nah, berikutnya anak-anak, Bapak akan jelaskan bagaimana menentukan nilai rata-rata dengan menggunakan rumusnya. Mari kita perhatikan secara bersama. Rumus untuk menghitung rata-rata adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Anak-anak harus teliti ya perbedaan antara jumlah dan banyak data. Nah, contoh nih, kita akan menghitung rata-rata dari sebuah tabel ya. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelas berikut ini atau berikut ya. Nah, sama-sama kita perhatikan tabel 4.1, banyak siswa kelas 1 sampai dengan 6. Kelas 1 ada sebanyak 30 siswa, kelas 2 sebanyak 32 siswa, kelas 3 sebanyak 31 siswa, kelas 4 sebanyak 31 siswa, kelas 5 sebanyak 32 siswa, dan kelas 6 sebanyak 30 siswa. Banyak datanya ini anak-anak nih ya. Dan jumlah datanya nanti ini akan kita jumlahkan. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Banyak data sama dengan banyak kelas. Oke. Nah, ini ada 6 kelas ya. Jadi banyak kelasnya ada 6. Kemudian jumlah datanya sama dengan jumlah semua siswa nih. Jumlahnya nanti kita jumlahkan keseluruhan. Ya. Nih 30 ditambah 32 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 32 dan ditambah 30 atau berada pada kotak merah, hasilnya adalah 186. Jadi dapat kita peroleh data yang berada pada tabel memiliki jumlah data sebanyak 186 dan banyak kelas itu adalah 6 kelas. Maka dapat kita masukkan rumusnya secara matematika, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Maka kita masukkan langsung nilai 186 dibagi 6. Maka rata-rata yang kita peroleh adalah 31. Jadi kesimpulannya, data yang dapat kita peroleh dari tabel adalah sebanyak 31 orang, mewakili seluruh kelas ya. Jadi per kelas itu rata-ratanya 31. Gambarannya begitu. Walaupun di kelas 1 tadi ada yang 30, di kelas 2 ada 32, dan seterusnya. Namun yang menjadi perwakilan ataupun yang menjadi mewakili semua data adalah 31 orang. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu menghitung rata-rata dari sebuah daftar.
Nah, yang pertama ini adalah daftar usia anak ya dari kelas 6, yaitu usia dari 10 orang siswa. Di sini kita akan mencari nilai rata-rata ataupun usia rata-rata dari ke-10 anak berikut ini. Yang pertama sekali, kita langsung masukkan rumus ya. Penyelesaiannya, mean atau rata-rata sama dengan 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 12 dan ditambah 12, kemudian ditambah 13 dan ditambah 11. Maka hasilnya adalah 119 ya. 119 dibagi 10 sama dengan 11,9 tahun ya. Jadi kesimpulannya anak-anak, jadi usianya dari ke-10 siswa berikut ini rata-rata 11,9 tahun, atau lebih tepatnya itu mendekati 12 tahun ya. Ini akan beranjak ke usia 12 tahun. Walaupun sebenarnya di sini ada umur 11, ada umur 13. Namun yang mewakili data-data di atas adalah 11,9 tahun. Nah, lebih mudah ya anak-anak? Baik anak-anak, mungkin demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Berikutnya nanti akan dibahas lebih dalam lagi bersama wali kelas. Bagaimana menentukan nilai rata-rata dari diagram, dari tabel, dari data acak dan sebagainya. Ya, ini adalah sebagai gambaran umum. Sebagaimana kalian sudah mempelajari juga di kelas 5, bagaimana cara menentukan data. Ya, sebagai bentuk penugasan, wali kelas kalian akan memberikan latihan nanti yang akan di-share melalui grup WA ataupun Google Classroom. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan juga memberikan hasil yang maksimal, lebih hati-hati dan lebih teliti. Nah, anak-anak, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.